Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahatan lisan wa balagatan fil kalam. Amin. Allahumma dzakirna bidzikri minhuma nasina, amin. Wa 'allimna bidzikri minhuma jahilna, amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'ahad suryalaya silsilasa mursyiduna wa muhabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghal Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan kalimah karamah beliau, hidup kita senantiasa diaping, dijaring dalam keadaan eling. Al-Fatihah. Yang mulia para wakil talqin, khusus Bapak Dr. K.H. Cecep Abdul Somad, kita bangga pada malam ini karena dengan hadirnya sosok beliau berarti secara zahir apa juga dari tengah-tengah kita. Amin. Kita doakan beliau senantiasa diberi kekuatan, kesehatan lahir dan batin sehingga ilmunya tetap terpancar untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang Allah muliakan, rekan dan berkasih, pemangku manaqib Pak Haji, alhamdulillah saya tadi salah masuk ke wilayah sebelah sana, ada musola As-Sofiyah, jauh sekali. Ternyata ketika di-share lokasinya kita balik lagi ke sini, alhamdulillah sampai. Yang membuat kita sampai Karomah Abah dan medan magnet manaqib, itu yang aneh. Jadi kalau ada medan magnet manaqib di pucuk gunung aja itu kita pasti nyampe. Itu pengalaman. Mudah-mudahan ceramah ini tidak terlalu lama karena di dunia ini yang enak emang yang sebentar, Pak. Halo? Ya, yang doang setengah juga itu kalau sebentar. Kita ketawa enak karena ketawanya sebentar, tapi kalau 3 hari 3 malam diangkut ke rumah sakit. Jadi, yang kedua jangan terlalu serius, Pak. Kemarin yang serius itu cepat tua, Pak. Karena ilmu ini cuma ada 2, ilmu awet tua dan awet muda. Pertanyakan kepada diri kita sendiri, kita menganut ilmu yang mana? Karena ada yang tua tapi masih merasa muda, untung, Pak. Misalnya guru TK gitu. Tapi ada yang muda sudah merasa tua, nah ini yang berbahaya. Jadi yang kedua, kita thalabul ilmi, khidmah ilmiah, pengajian zaman sekarang mah apalagi ya, kajian ada di mana-mana. Sampai ada pesantren di awang-awang, yaitu pesantren di Utubiyah gitu. Dia pesantren di Utubiyah. Ya. Kiainya Syekh Al-Gubliyah itu. Jadi Thariqah Gubliyah itu sudah pusing umat itu karena banyak kajiannya di mana-mana. Pertanyaannya, lalu efeknya kepada akhlak dan perilaku apa? Sama, kita juga manaqib di mana-mana. Seberapa besar manaqib ini nilainya sudah pindah kepada akhlak dan perilaku kita. Ya, akhlaknya akhlak la ilaha illallah, ngomongnya ngomong la ilaha illallah, perilakunya perilaku la ilaha illallah, bila perlu keringatnya pun bau la ilaha illallah. Dikirnya sudah masuk ke dalam sumsum sampai semua selnya penuh dengan la ilaha, tapi kenapa kok akhlaknya masih, kenapa akhlak dan perilakunya masih belum la ilaha? Ono kok iki? Ada apa ini? Why? Because why?
di kosan. Dihitung dari segi waktu, nggak tahu dari tahun berapa kita ikut manakib itu. Ya, sampai hari ini, sampai yaumil kiamah mungkin. Ya. Dan ilmunya, saya yakin ini udah bau ilmu semua, bau manakib. Makanya ini mah bahasa Sundanya mah ngimetan, apa yang ngimetan? Mengimet gitu ya. Ngimetan itu karena ilmunya sudah tinggi gitu. Kita tuh nyari yang dikit-dikit, siapa tahu ada yang kelewat, siapa tahu ada yang kelewat. Ya, jadi ya apa ya kiai namanya itu? Ya siapa tahu ada yang kelewat gitu ya. Makanya suka ada yang CLBK celebek. Karena kelewat dulu. Ya, diputar lagi sama Allah. Kita nyari. Jangan sampai manakib udah habis tasbih berapa mungkin ya. Dari yang 165 balik lagi ke yang 100. Balik lagi sama yang 2 itu tasbih ibu-ibu itu yang 2. Ya. Kan segede tasbih balik. Kalau tasbih itu yang lebih gede, tasbih bapak-bapak 2 juga kenyang gitu. Cuman wiridnya begini, yang keliru yang ketipu, yang keliru yang ketipu, yang keliru yang ketipu. Itu ibu-ibu yang suka wirid. Tapi memang dipasangkan kayaknya begitu ya. Jadi ibu-ibu bisa wirid tasbih yang gede, bapak-bapak bisa tasbih yang jedil itu kayaknya bisa. Lain. Itu tasbih terakhir Pak. Jamaah rahimahullah, saya khawatir jika kita sudah manakib, perasaan sudah nyampe di langit ke-7 kita ngomong gitu. Tapi ada bagian-bagian yang masih belum kita bisa jawab. Mau nanya malu, nggak nanya. Oh, setiap yang hikmah ilmiah itu kan sudah terlalu tinggi ilmunya. Sementara yang dasar-dasar ini kok kayaknya pilih kelewat gitu. Kalau nggak kelewat ya syukur. Kalau sudah ingat ya syukur, karena ingat itu syaratnya untuk bisa pulang. Halo? Ingat itu syarat untuk bisa ibu bapak bisa pulang ke rumah karena ingat alamat Kalau pulang dari sini nanti nggak bisa pulang berarti sudah nggak ingat alamat Ayo alamat siapa yang diingat-ingat tuh? Nah itu dia, Kiai. Kemarin saya ceramah di mana itu babinsanya ngamuk-ngamuk Pak. Karena pencurian banyak karena harga-harga pada naik. Ya. Di daftar ronda itu banyak Pak, dan semua hadir, tapi di lapangan sepi. Nah ini pulang kemana ini? Ternyata bukan ngaronda, huruf O nya diganti sama huruf A, itu masalahnya Pak. Ngaronda. Ya. Jamaah rahimahullah, kalau ada orang yang nanya, ngapain sih harus talqin? Nah loh, ngapain sih kita harus talqin segala? Talqin itu kan buat orang yang mau modar gitu loh. Ya, nggak salah karena memang talqin itu ada 3. Satu talqin ba'dal maut, orang sudah meninggal dibacakan tentang khutbah talqin namanya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, anu bin anu kulu nafsin dha'iqatul maut. Kalau yang mautnya mah ijem, ijem kamu sudah meninggal, sudah pindah alam kubur. Ya, bahwa nikmat kubur, siksa kubur itu semua bakal kamu alami. Dan nanti akan ada 2 orang satpam yang nanyain kamu. Jawab nih, kalau dia nanya kayak gini, lu jawab kayak gini. Nanya gini, lu jawab kayak gini. Ya, salah? Enggak salah, ada riwayatnya. Riwayatnya Rasulullah habis perang, banyak orang kafir yang meninggal. Kata Rasulullah, bikin kuburan yang banyak, terus kubur. Tapi sebelum mereka ditutup sama pasir, Rasulullah ngomong sama jasad mereka. Lo anu bin anu, kira-kira gitulah kalau Rasulullahnya orang Betawi kali. Lo anu bin anu, lu kan kagak percaya lu masih siksa kubur, makan tuh nanti bakal datang lo gitu. Sampai semuanya diomongin sama Rasulullah. Para sahabat nanya tuh, ya Rasulullah mereka tuh udah mati. Lah kok engkau marahin juga? Emang mereka dengar? Apa kata Rasulullah? Dengar tahu? Ruhnya itu dengar, jasadnya aja yang mati. Jadi dari situ riwayatnya kenapa orang yang mati diingatkan.
Ya kalau nyambung ya paling nanti dari kuburannya ngomong siap bos paling gitu. Kalau denger itu juga gitu ya. Karena yang ngejawab bukan ini loh. Yang ngejawab tuh itu. Tahu itu? Sepakatlah pokoknya itu. Karena itu universal Pak. Bisa apapun itu subjeknya. Pak punya itu tergantung gitu ya. Kalau sama yang menggantung yang dimaksud itu ya. Tergantung kan ya, ibu-ibu itu suka yang sama yang tergantung, makanya yang dicopot Pak, itu benda sakti. Oh, yang nikah ada syarat kagak ada sirit kagak jadi. Wah kata Pak Haji bener ya. Jawab Allah. Jadi ia tidak akan bisa ngejawab karena yang ngejawab itu kolbu. Kalau di kolbunya tidak ada file tentang itu, maka tidak akan bisa dijawab. Penyimpanan. Jadi kalau tidak disimpan di situ, dia mau ngomongin apa? Di dalamnya kagak ada. Iya, kagak ada simpanan. Nah, menyimpan itu namanya talqin. Cuma talqin yang kedua disebutnya talqin qoblal maut. Yang ini mah ba'dal maut, yang ini mah qoblal maut. Jadi sebelum mati itu sudah disimpan di sana. Nanti dia yang bunyi. Ada filenya gitu. Ini bahasa anak milenial nih Pak Haji. Kalau kagak diginiin kagak ngerti-ngerti. Ngapain harus talqin segala. Jadi talqin itu menyimpan. Ya, yang satu itu ismu Robbi pada kolbu, dan itu menembus dari bulu, kulit, daging, tulang sampai menembus 4 lapis ruh, sampai tersimpan pada ruh yang terdalam di kolbu. Dan kalau sudah tersimpan di sana, maka apa yang disebut dengan kalau di pesawat atau mobil mewah itu kan ada yang disebut autopilot. Ya, si yang punya mobilnya itu tuh dia mah tidur aja. Kenapa? Udah disetel itu. Kalau udah disetel dia tidur pun mobilnya kagak salah sasaran. Kenapa? Autopilotnya hidup Pak. Jadi talqin itu memasukkan itu supaya yang otomatis bunyi di dalam namanya autopilot, setiap denyutnya yang bunyi itu kalimat itu. Dan karena kalimat itu bunyi, maka dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, maka hanya menuju kepada yang satu itu. Kenapa? Sudah otomatis Pak. Udah connect. Ngertos gitu? Ngertos? Ya, kalau ngertos ya wis lah. Ngaji itu kan ujungnya cuma 2 huruf Pak. Oh ya, kalau sudah selesai gitu. Oh ya. Jadi itu tidak akan bisa ditanamkan kalau tidak ditanamkan menanam kalimat itu ke dalam pusat denyutan tadi, pusat denyutan hidup autopilot itu disebut dengan talqin. Tapi ini mah talqinnya qoblal maut. Jadi dari sejak hidup udah ditanamkan di situ, diabadikan, dijaga, diamalkan, diamankan, dilestarikan. Mau bagaimana lupa? Karena terus setiap saat begitu. Makanya itu ada 2 kan, ada yang jaharnya, ada yang khofi. Yang jahar yang ada suara, yang ada gerakan, yang titik sasaran dari gerakan itu harus jelas. Bidorbin syadidin maksudnya dengan arah pukulan yang jelas. Wasautin qawiyin dengan suara yang keras. Keras itu ada ukurannya. Nah, makanya kenapa sekarang setelah ditanamkan itu ditalkinkan, yang menalkin dan menanam ini tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena dia harus mendapatkan silsilah dan risalah yang sampai nyambung kepada Rasulullah. Itu yang ayahanda bilang tadi, punya kalimah apapun kalau tidak jelas sanadnya, nyuwun sewu orang mudeng Pak, bahasa Betawi itu nyambung gitu loh, putus mengkoti putus, jadi tidak jelas. Contoh ini kan
Ada yang jomblo nggak sih? Halo? Oh, pantesan. Beda baunya. Lah, ini yang jomblowan dan jomblowati ini kan kurang apa gitu badan seganteng ini. Halo? Ya makanya kan ada apa tuh? Ya cari pelet. Ya, dapat lah pelet yang paling dasar. Apa itu? Jalanan goyang Pak. Zaman dulu. Kalau sekarang ya peletnya BMW. Halo, BMW, tahu BMW? Buat mikat wanita. Wow, udah apa? BMW. Ya, nah kita dapat ilmu pelet, tapi kita baca dari buku nggak jelas ijazahnya dari siapa. Kagak bakalan ngefek Pak. Ya, makanya nyuhun saya Bu ya, orang-orang sekarang yang mengatakan dikir kayak gitu, itu kagak ada dari nabinya. Kita balik tanya, lu wirid kayak gitu dapat sanadnya dari mana? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bari cepetnya kedengeran, tangannya gini-gini. Itu kalau dibunyiin bener-bener Alhamdulillah, lopar. Lai-lai-lonya kagak ada Pak. Swear Pak, swear. Tanya itu, dia dapat wirid itu dari siapa? Yang ngajari, yang ijazahin dia. Paling dari ustadznya. Ustadz dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dijamin munqati itu pasangannya. Kita nyuwun sewu, orangnya masih hidup, syekh mursyidnya masih hidup, silsilahnya juga ada, sejarah mengakuinya, sampai kepada Rasulullah sulit untuk dibantah. Jadi siapa sebetulnya yang bid'ah? Itu Pak kehebatan dari amalan yang kita terima. Dikirnya kan ada dua, dikir jahar dan dikir khafi. Kenapa harus dikir jahar? Kemarin sedikit di hikmah ilmiah itu ya Kiai saya ungkap, ternyata manfaat dikir jahar itu yang suaranya ada, ya pukulannya jelas arahnya, lalu kemudian dalam keadaan suci, ternyata sanggup melunakkan hati. Emang hati bisa keras? Kata Allah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika wa hiya kal hijarah. Lalu Allah membuat qalbu mereka itu menjadi keras. Setelah apa? Setelah lalai daripada Allah, min ba'di dzalika wa hiya kal hijarah. Maka qalbu itu persis seperti batu. Ada batu yang lunak? Ada? Halo? Batu itu pasti keras. Dan Allah mengibaratkan kolbu dengan berarti betul kolbu itu bisa keras. Kenapa kolbu ini bisa keras? Nah, maka benda yang keras seperti batu tidak bisa dipecahkan kecuali dengan palu Pak. Makanya yang punya bapak-bapak itu keras karena palu. Kalau yang lunak itu punya ibu-ibu, bulu. Halo? Pantas punya bapak-bapak itu keras karena palu. Yang lunak itu punya ibu-ibu, yaitu bulu, bukan palu. Halo? Oh ya? Lah, kok baru ya? Itu Pak, batu itu nggak bisa kalau kagak dihajar dengan benda yang keras. Demikian juga kata Miftahus Sudur, qalbu manusia itu kalbunya bisa keras, dia bisa dihajar dengan palu fisik, nggak bisa, karena kalbu itu sifatnya batin. Kalau batinnya sudah keras, maka bisa dihajar lagi oleh yang memiliki energi batin. Apa? Dzikir. Itu sebab gerakan dzikir terakhir, la ilaha illallah, harus dipukulkan ke sana untuk melunakkan hati. Pertanyaannya, kenapa hati bisa keras? Kan itu pertanyaannya. Jawabannya ya Anda bilang tadi, karena ada aroin. Aroin itu apa? Penyakit kolbu. Penyakit kolbu muncul karena apa? Lanjutin nih, saya lanjutin yang Pak Kiai aja. Itu kolbu bisa keras karena ada aroin. Aroin itu dari apa? Aroin itu kerasnya kolbu yang menjadi penyakit kolbu karena di dalam kolbu bersarang apa yang disebut nafsu itu. Jadi si nafsu ini bukan hanya ngendap-ngendap hanapun susu Pak,
Itu mah hanya bagian dari eksistensinya gitu. Ya, nafsu itu adanya di kolbu. Jadi kolbu bukan hanya satu daging, tapi satu wahana yang ada, negaranya itu di dada sama kepala manusia. Itu wilayah kerajaan kolbu. Di dalamnya banyak penghuninya. Salah satunya si nafsu. Akal itu bagian dari situ. Nah, di situ itu ada nafsu. Karena nafsu itulah nanti maka nafsu ini wa nafsi wa masawa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap nafsu yang diam di kolbu itu dia memiliki dua dorongan. Dorongan yang disebut dengan ilham fujur, dorongan yang disebut dengan ilham taqwa. Ilham fujur senengnya apa bujur doang. Halo? Ilham takwa, nah ini yang suka eling. Makanya edan eling, bujur takwa, ya majelis taklim, majelis taklajim, gitu aja. Iya, orang soleh di majelis taklim wajar. Yang soleh itu di majelis taklajim, Pak. Bapak holwat ke gunung soleh wajar, yang ditengok pantat kera. Coba mainnya ke majelis al-mulia. Wih, di situ Pak iman kita. Al-mulia. Ya. Ini yang namanya iman kita kuat. Tapi imin, Pak. Nyuwun saya, Pak. Iman itu di sini, imin itu yang di bawah, itu yang jadi masalah, Pak. Kok nggak ngefek ya dikir sama iminnya? Itu yang harus ditanyain. Halo? Makanya jangan sampai torekat itu telinga torek, si ini cengkat, itu jadi masalah, Pak. Makin torekat makin gendeng gitu. Iya gitu. Halo? Makanya kan itu makanya ada rahasia-rahasianya. Kenapa dikirnya sekarang harus ditarik, disimpan di bawah udel kan gitu, tarik dulu ke atas karena nafsu syahwat. Itu baru syahwat, belum 2 watt, 3 watt ya. Belum itu, baru syahwat itu udah keleyangan kita. Ya. Ya, ini selamanya kenapa ada di sini? Ini pusat nafsu syahwat. Selama ini kalau belum ditarik ke atas, nyuwun sewu, dia selalu beratnya ke bawah. Cuman 2 ounce setengah itu. Makanya dikira ditarik ke atas lah. Nah, loh, ada rahasia apa di situ kan, itu yang harus dibongkar. Jadi satu, zikir keras dan suaranya dengan pukulan yang terarah itu untuk melunakkan hati yang keras, karena Quran menyebutkan begitu. Yang kedua, zikir bersuara itu supaya ketemu apa yang disebut dengan jam'iyatul arifin. Apa itu jam'iyah al-arifin? Agak dalam nih maknanya. Jadi jam'iyah itu ada 2, ada jam'iyah fardiyah, ada jam'iyah bil jamaah. Jam'iyah itu apa? Jam'iyah itu adalah kumpulnya al-himam. Nah, apa itu al-himam? Jam 10, Pak. Oh. Al-himam itu adalah terfokusnya rasa, awas, terfokusnya rasa dan terbloknya semua stimulasi rangsangan dari luar, dan hanya tertuju kepada yang satu yang diucapkan oleh lisan. Halo? Gak usah diulangi ya. Jam'iyah itu adalah terfokusnya rasa, fokus gitu. Terus terblok stimulasi dari luar. Apa itu stimulasi dari luar? Rasain aja kalau kita lagi sholat. Allahu Akbar. Pada datang tuh Pak, karena ada setan yang ngangkutinnya. Namanya si mau tahu nggak? Mau tahu nggak nih? Halo? Ada nama setannya, bukan si Korin. Si Korin mau dari dulu. Ini mas spesialis setan yang ketika orang takbiratul ihram, si Hinzib sama si Honzab itu punya divisi dan pasukan yang luar biasa. Yang pernah ditanya oleh Rasulullah sama si Jib masih Honzab, Jib, jangan kesini. Jib, ya, lu kerjaan lu ngapain? Kerjaan saya ya Rasulullah ngangkutin urusan-urusan duniawi yang tidak dia ingat pada saat takbiratul ihram. Nah loh, si itu ternyata si Hinzib sama si Honzab. Jadi kerjaannya pas orang takbiratul ihram dia angkutin tuh apa yang nggak pernah kita ingat. Makanya jangan kaget begitu kita takbiratul ihram,
Kaget banget itu tetangga yang kemarin ngomongin kita, kok ingat ya di sholat? Ya, ibu-ibu yang kagak inget tuh duitnya, kenapa? Halo? Kan duitnya dapat ngerampok dari bapak-bapak. Bapak-bapak kagak bisa masuk rumah kalau nggak setoran dulu, ya kan? Dijaga itu di pintu, setor. Makanya pecinya kayak gini sama apa, jangan kayak saya nih. Ya, karena ini bisa jadi saku selingkuh. Itu pernah ketahuan, Pak, karena pas sujud dia ngejenol, Pak. Katanya istri saya manggilnya saya kan, sepotong dia saya apa itu ngejendol, bisul. Kok bisul ya gini ya? Akhirnya ketahuan, Pak. Jadi kita kadang-kadang disuruh setor, itu kita lupa nyimpan uang. Sumpah kita ngingetin itu, pokoknya lupa. Tapi kenapa pada saat takbiratul ihram kok inget ya? Itu pekerjaan si itu tuh, si hijib sama si hot. Oh gitu. Nah, pada saat kita dikir dan dikirnya ada suaranya, maka kan nanti ada getaran yang keluar dari lisan. Apa itu suara? Getarannya sampai ke dada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Getaran suara ini bergetar di dada, keluar. Volumenya konstan, maka masuk ke telinga, Pak. Begitu gendang telinga menangkap frekuensi suara itu, maka dia memberi getaran ke otak. Kalau getarannya konstan, dia akan memancarkan dua gelombang, alfa dan beta. Itulah gelombang busuk, Pak. Maka ketika suara ini terus bergema, apalagi mata dipejamkan karena mata itu jendela hati, maka kita itu akan terfokus kepada apa yang kita ucapkan. Kalau yang diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, getaran yang satu itu membuat kita fokus kepada yang kita ucapkan. Makanya kata apa? Hebatnya orang yang berzikir dengan lisan itu akan memberi efek, orang yang mendengarnya pun akan ikut zikir. Aneh, asal dia ada imannya di sini. Kecuali kalau yang dengar itu dia kagak suka, dipastikan itu pasti munafik. Ketinggalan munafik. Kalau munafik mengatakan, nah itu kayak orang gila dikit kayak gitu, kagak ada dari nabinya. Udah pasti kalau menurut ukuran kitab, wah ini pasti munafik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika Bapak dikirnya sendirian, suaranya konstan, bergetar, terdengar ke telinga, masuk ke gelombang otak, direkam oleh otak, dimasukkan ke kolbu, maka kumpul satu perasaan yang disebut al-himam itu. Maka getaran dari luar suara apapun kagak mengganggu lagi. Nah itu yang harus dilatih terus gitu. Kalau sudah sekian tahun itu belum tercapai, maka ada yang disebut dengan jam'iyah bil jamaah. Cobalah belajar dikir berjamaah, karena dengan suara dikir yang berjamaah frekuensinya lebih kenceng, lalu diaturkan oleh apa? Mohon maaf ya, dulu itu waktu kita di sana ya, itu yang di atas dikir, di bawah dikir, di sana dikir. Abah turun langsung kan ke lapangan, ya samakan suaranya, kan begini. Yang tertinggal ikut yang sudah ada. Jadi semua frekuensinya datar, sama. Mohon maaf, sekarang sedang saya teliti. Ternyata dengan suara yang seperti itu efeknya luar biasa. Makanya nggak ada dikir yang jingkrak-jingkrak kayak apa yang kayak di al-YouTubiah itu. Jangan-jangan itu kemasukan setan. Ya, oleh Abah supaya jam'iyah al-arifinnya tercapai. Cuma itu harus dilatih dari jam'iyah fardiyah. Kumpulnya fokus segala pendengaran, penglihatan, pikiran dikumpulkan menjadi satu dengan suara yang satu itu. Ya, itu dan disebut dengan jam'iyah fardiyah. Kalau itu belum terlatih, jam'iyah bil jamaah. Ini pentingnya mana? Manakib dikir bersama, pejamkan matanya. Itu Pak hebatnya, dikir yang bersuara. Kalau kita sudah bisa, kita itu tidak terganggu oleh apapun karena kita fokus kepada yang satu, itu disebut khusyuk namanya. Jadi khusyuk bukan tidak terdengar, tidak terlihat, atau eta mah pingsan, Mbak. Tapi segala yang terdengar, terlihat dan terasa sudah tidak mengganggu lagi, sehingga kita itu udah ora opo-opo karo opo-opo. Halo? Udah ora opo-opo karo opo-opo, ora nopo-nopo karo opo-opo. Nanti ngaruh ke dalam kehidupan sehari-hari.
meskipun stres banyak, hutang banyak, kredit belum terbayar, terus saya dikit, kagak mengganggu Pak. Nah itu mah sudah biasa. Ya, halo, ya salah siapa punya keinginan? Halo, kenapa punya hutang? Karena punya kenapa punya keinginan? Keinginan itu muncul dari dorongan-dorongan nafsu yang tidak terkendali. Nah, bagaimana supaya nafsu ini tidak mengotori kolbu, tapi nafsu ini yang buruknya dibuang? Maka kalimat la ilaha illallah paling ampuh dan sudah terbukti untuk membersihkan nafsu-nafsu itu. Nafsulah yang mendorong kita, membuat kita hina. Nafsulah yang membuat kita sakoto. Sakoto itu mohon maaf, dia sudah dikirinya tinggi, lama, diukur dari waktu, diukur dari segi senior, dia paling senior. Kalau saya kan mualaf karena baru 1 tahun yang lalu kan dipanggil abah dengan kesini, jangan di gua terus bisa jadi ashabul kahfi, kata abah, keluar bantuin abah gitu. Iya, itu setahun yang lalu. Pak, mohon maaf, nafsu itu muncul karena punya dorongan yang buruk itu. Jadi sehebat apapun nafsu yang tujuh, tetap punya kecenderungan buruknya. Ini yang harus diketahui Pak. Sehingga Bapak, kenapa ya dikir terus? Ya, iman kuat, tapi imin kok. Nah ini dikirnya kemana? Ini nafsu apa yang membuat kita beli? Makanya diketahui, nafsu kan ada 7. Saya ulang-ulang ini. Amaroh, lawamah, sawiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Itu nafsu-nafsu kita. Dua-duanya punya dorongan baik dan punya dorongan buruk. Jadi ada manfaatnya, ada maboh. Tugas kita bagaimana yang buruk ini dibersihkan supaya senantiasa yang keluar yang baik, dan itu berlaku sepanjang hayat. Maka itulah jihadun nafsi. Jihadun nafsi itu merangan si eta. Karena kita berbuat dosa gara-gara si eta. Kalau sekarang nafsunya ada 7, berarti ada 7 gerai yang membuat kita berbuat dosa. Dari yang kasar sampai yang halus. Amaroh ada di sini. Yaitu nafsu yang dorongannya kasar, hanya menyuruh kepada urusan duniawi, syahwat, 2 watt, 3 watt, itu segitu Pak. Kikir, rakus, meskipun sudah tua, tapi masih urusan dunia ini, ampun, mohon maaf gitu. Sampai nyawa itu nanti mau lepas dari tenggorokan, itu kagak bisa. Kenapa? Karena mohon maaf, ditarik di kerangkeng oleh nafsu yang disebut amaroh. Nafsu makan, nafsu seksual, nafsu syahwat, kelezatan duniawi, kenyamanan, itu ada di situ. Dan ini nafsu binatang Pak, kalau tidak dibersihkan. Contohnya nafsu makan. Nafsu makan kan ada manfaatnya, ada. Kalau kagak makan, mohon maaf, kita mau hidup gimana? Tapi kalau nafsu makannya tidak dikendalikan, serba dimakan Pak. Bala-bala tinggal piringnya. Ada banyak di depan, mau diambil malu juga, tungguin aja nanti kan paling gitu Pak. Halo, ya akhirnya serba dimakan, aspal dimakan, beton dimakan, uang kopi dimakan, tuh Pak. Nanti ada nafsu lawamah, pekerjaannya mencela, sombong. Kalau orang nafsu lawamahnya tidak dibersihkan, ngomong dengan orang kayak gini kagak ada benernya, salah terus kita. Iya, halo. Ya, kayak bapak-bapak disalahin terus sama ibu-ibu, berarti ibu-ibu ini lawamah banget Pak. Halo, makanya banyak ngumpul di majelis zikir. Kenapa? Disalahin terus sama istri. Halo, iya, itu salah, ini salah, diam di rumah salah, manakib salah karena pulangnya malam, manakib lagi pulang malam lagi, disalahin lagi, dikit di rumah salah aja sama orang kayak gitu Pak. Nanti ada lagi nafsu sawiyah, sok pinter, apalagi udah lama ininya hafal, itunya hafal, padahal dari YouTube juga sih. Alah, itu sok pinter orangnya. Ada lagi nafsu mutmainah. Nah, Pak Isep kan nafsu mutmainah itu baik. Oke, tapi ada buruknya. Buruknya apa? Nafsu mutmainah itu adalah seperti soleh, tukang dikir, tukang sholat, tapi munafik. Halo, ngomongnya aja pakai tajwid. Halo, sehat, alhamdulillah, subhanallah, Allah akbar. Waduh, ngomong aja pakai tajwid, ternyata munafik dia. Apa tuh? Itu nafsu mutmainahnya yang belum disempurnakan. Jadi dia bersembunyi di balik topeng-topeng kesolehan, padahal di dalamnya brengsek. Udah brengsek lagi. Halo, mutmainah Pak. Ini yang buruk-buruknya aja, kalau yang baiknya Bapak temuin sendirilah. Nanti ada nafsu radiyah di sini. Nafsu radiyah itu kagak redo kalau dinasehatin, apalagi yang nasehatinnya wong cilik, anak-anak.
Gue tahu siapa lu nasihatin gue lagi, kualat lu lah. Gak gitu dia nasihatin. Halo? Halo? Gue banget. Kalau kan ngaji diri mah. Jadi ngaji torekat kalau masih memandang orang lain, belum lulus Pak, ngaji torekatnya buat ngaji diri untuk menjawab ikro kita baka. Kata Allah. Ikro kita baka. Ikro itu bentuknya perintah. Kalau perintah wajib kita baka, kitab dirimu, kitab diri. Tapi apa? Itu isinya. Diri itu kan nafas. Ya, jadi ngaji diri, ngaji nafas. Orang tidak ngaji diri, tidak tahu diri. Halo? Halo? Jelas? Nanti ada nafsu mardiah di sini. Nafsu mardiah mah kagak ridho ngemaafin orang lain, padahal dia yang salah, jadinya dendam kesumat. Halo? Di sini teh kagak bakalan gua maafin, pikir terus. Kenapa ya itu masih ada? I don't know. Tanya sama dirimu sendiri, kenapa begitu? Halo? Nanti ada nafsu kamilah, merasa aku paling sempurna. Saya itu dari zaman ini, zaman itu, torekat ini, pokoknya semua udah bau torekat. Halo? Pikir itu, dia udah lewat sama saya. Yang itu mau ada citel itu, dia udah merasa paling sempurna. Halo? Nah itulah yang nanti akan membuat kotoran kepada kolbu. Kotoran kolbu, ayahanda nyebut itulah aroin. Kalau kotoran ini dibiarkan, maka kolbu itu bisa berkarat. Innal kolba latas dau kama yasdau bil hadid. Kolbu itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Wajilaiha dzikrullah. Dan alat untuk menghamplas, membuang karat itu hanya dzikrullah. Hadis yang lain yang sering kita dengar, likuli syai'in sokolah wa sokolatul kolbi ad-dzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu dari aroid, yang itu akibat dari 7 nafsu tadi. Kagak ada lain kecuali zikir. Selesai itu. Sebab zikirnya kayak gini-gini. Simpan di sini, tarik ke atas. La sampai kami bilang ilaha. Ilaha bukan ke sini, nanti kecengklak Pak. Kan itu salah SOP. Ini kayak gini, la ilaha illallah, la ilaha ini kayak ini Pak. Ya, bukan ke situ, ke titik yang 2 tadi. La ilaha illallah. Tuh, itu harus pas betul kita yang ngerasain. Halo? Halo? Kenapa lah ditarik dari bawah terus ke atas? Karena yang tadi nafsu syahwat yang biasa ke bawah itu coba sekarang dinaikin ke atas. Kenapa harus kelewatin perut kalimah lah ini? Karena di dalam perutmu siapa tahu banyak barang haram dan subhat sudah bersarang di situ. Ibu mah kagak tahu ternyata suaminya itu koruptor. Halo, nggak tahu drum, nggak tahu aspal, yang penting angkut, nggak tahu haram, nggak tahu hal, yang sing penting masuk perut. Ada barang haram di situ. Mohon maaf Pak, itu akan jadi hijab sampai kapan? Mau dibersihin pakai apa? Pakai dulu kolak, pakai broklat, muncul Pak. Semuncul-muncul apapun kotoran itu gak hilang kecuali dengan zikir. Makanya dengan kalimah lah disebutnya lama kusah, itu ditarik ke atas lah, bersihin tuh yang di perut, naik ke atas lah, bersihin tuh nafsu mardiah yang sampai sekarang lo itu bukan menjadi orang yang pemaaf, dendam, padahal lo yang salah. Naikin lagi ke sini nih. Berapa banyak ini, sudah banyak orang tersakiti. Halo? Halo? Naikin lagi ke sini. Nih hidung yang suka kita bersihin sama wudhu, ternyata wudhunya kagak ada efeknya. Ya, ibu-ibu kan kumur-kumur, yang dibersihin apa? Tai gigi, bahasa Jermannya kulat, ya, bahasa Cinanya zigong. Halo? Yang kotoran di sini, bahasa Cinanya korong namanya. Ya, ini udah dibersihin sama wudhu, tapi kenapa kata-kata kotornya masih keluar? Halo? Ini sudah dibersihin dengan wudhu, dengan istinsah, tapi kenapa raihatul jannah, wewangian surga teka ambe eta ku urang, tapi kejelekan teman-teman kita, mohon maaf, bau busuknya selalu tercium oleh kita. Kemana itu batin istinsahnya? Halo? Ya, benar. Makanya ibadah tohir itu belum tentu jadi jaminan, bukan salah, bukan harus ditinggalin. Tapi kalau kata kiai tadi itu daleman yang kagak dipakai, maka itu hanya sebatas ritual. Naik lagi ke sini, cuci muka, dibersihin 3 kali, sudah sunnah Nabi, hadisnya riwayat Bukhari Muslim.
udah dicuci juga, tapi kenapa mukamu masih lebih tebal daripada muka badak? Halo, halo, kemana itu bati istinsaknya, bati wudhunya? Maka dibersihin bagian dalamannya dengan ini lah, kesini apa? Amaroh yang ukurannya dunia. Wiridnya juga sudah ganti, bukan ya latif. Duit. Wah, sampai di sini disempurnakan. Ilaha turunkan ke sini, karena di sini ada nafsu rodiyah yang gak pernah ridho dinasehatin, padahal ini untuk keselamatan nyawa dan dirinya. Sampai di sini, ilallah, tarik ke mutmainah, simpan di bawah yang disebut lawamah. Di situ pas tepat jantung kolbu, masukkan di situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya harus benar itu, jangan asal gedeg aja. La ilaha illallah. Halo, ini dia Pak. Nah itu yang luaran Pak. Maka yang luaran ini membersihkan seluruh kotoran yang tadi. Bagaimana yang dalemannya? Yang dalemannya dengan dzikir hobi. Karena dzikir hobi ini gak bersuara, tapi energinya luar biasa. Karena langsung ditanamkan di pusat gempanya. Apa? Jantung. Dan itu autopilot kita. Masukkan ke situ. Kalau di situ sudah dimasukkan, dia ada di situ. Mohon maaf, itu persis seperti air, pasti ada sumbernya. Jangan, mohon maaf, kalau mau wangi air itu semuanya, jangan diwangiin air di situ. Kenapa? Wangiin di mata airnya. Begitu disimpan di mata airnya, semua akan wangi. Begitu kalimat dzikir yang satu itu, Allah disimpan di situ, maka mohon maaf, seluruh yang ada di tubuh itu berdenyut keras dengan suara yang satu itu. Itulah autopilot Pak. Sehubungan sudah banyak yang melihat jam, mudah-mudahan kita bertemu di tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.